Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Asik. Oke, Alis nggak ke gereja lagi kan? Selamat pagi. Oke. Hoir? Hoir mana Hoir? Ada nggak? Oh, ada. Oke. Hoir gimana udah? Yang kemarin kebanjiran siapa Hoir ya? Ya ya. Udah surut. Alhamdulillah udah tapi ya masih tinggi. Ini ya, apa Citarumnya? Hah? Udah tapi masih tinggi gimana dah? Di depan rumah udah nggak ada tapi ke Citarumnya masih tinggi. Oh, ke Citarumnya masih tinggi. Ya, Oke. namanya saya dekat Citarum. Mm-mm. Oke deh. Ini berarti masih nunggu Malik sama Keira. Oke, kita tunggu ya 2 menit lagi ya. Oke. Sambil teman-teman silakan login di udah ya udah login ya, silakan dibuka materinya bisa. Oke, oke, udah 2 menit kayaknya, mungkin mereka izin atau telat, nggak apa-apa, kita mulai aja ya daripada kelamaan. Yuk kita mulai. Ya. Iya. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Ya, pertemuan terakhir belajar apa? Teman-teman pada ikut nggak pertemuan terakhir? Enggak, Alis enggak nggak, Kak. Hoir? Enggak kemarin. Di kontak ini nggak admin buat penggantinya? Belum, Belum belum, sih. Belum. belum. Hoir juga belum. Nggak. Belum. Oke. Oh iya, Alis itu di sini ke detect-nya kamu masuk karena kamu login. Kakak ini ya, kakak merah ini ya. Oke, Kak. Kamu kenapa Alis suaranya? Minum minum. Pertemuan. Oh, tabel ya.
Oke. Air sudah login hari ini? Udah. Sudah nggak? Oke, sip. Oh, kok ada kita ada teman satu lagi namanya Vano tapi dia nggak pernah masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Saya share screen ya. Jadi kemarin itu kita belajar menggunakan tabel. Ali sudah pernah belajar pakai tabel di HTML? Pernah Kak, tapi Pernah ya? lupa. Oke, sip. Lupa ya. Entire screen share. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, baik. Jadi kemarin itu kita belajar menggunakan tabel. Jadi tag baru ya, tabel terus pakai tr, td, tr itu untuk mengatur kolom, sorry baris, td itu untuk mengatur jumlah dari kolomnya. Gitu. Tapi kalau teman-teman berhalangan nanti coba nanti kan dihubungin penggantinya biasanya ya. Tapi kalaupun enggak juga nggak masalah, itu teman-teman bisa belajarin sendiri untuk yang tabel. Ya, jadi untuk hari ini kita akan fokus untuk membuat, jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat sebuah portofolio ya. Portofolio itu jadi semacam hasil kerja teman-teman. Khususnya di sini membuat web kartu nama ya. Atau kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya landing page, itu semacam itulah. Kita akan membuat semacam itu. Landing page. Cuma di sini khusus untuk yang kartu nama. Kalau yang landing page itu kan biasanya ke produk ya. Nah, kalau ini kartu nama berarti nama teman-teman aja. Oke. Langkah pertama. Oke, ini simulasi kalau kerja di freelance ya. Anda sudah mengetahui dasar-dasar HTML dan dapat membuktikan diri sebagai pekerja lepas. Nah, menurut Anda apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Jadi pertama adalah membuat portofolio. Portofolio untuk mendapatkan pesanan pelanggan harus yakin bahwa Anda akan melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Untuk tujuan ini pengembang membuat portofolio. Jadi tujuannya kalau di freelancer ya, portofolio itu untuk dikasih lihat ke calon klien. Jadi calon klien itu seberapa percayanya sama kita, itu dia akan melihat dari portofolio yang sudah kita buat. Gitu. Jadi kalau kita seorang pengembang, ya berarti kita harus bisa menunjukkan portofolio sebuah web atau aplikasi yang sudah kita kembangkan. Gitu. Kalau di sini spesifik front end, ya berarti harus dilihat ya seberapa bagusnya front end itu portofolionya. Tuh, kalau misalkan teman-teman sebagai Android developer ya berarti harus dilihat udah bikin aplikasi apa, taruh di Google Play Store. Gitu. Nah, pengertiannya sendiri adalah portofolio itu kumpulan karya dan proyek terbaik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keterampilan profesionalnya. Ya, itu pengertian dari portofolio. Tapi di mana kami bisa mendapatkan pekerjaan? Oh, ini saya kok bagikan ini aja deh. Nah, kalau kayak gini kelihatan nggak? Full screen. Aduh, gatal. Ih, jangan kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Gini aja deh. Hah, gini aja. Di mana kami bisa mendapatkan pekerjaan jika kami belum menyelesaikan satupun pesanan? Anda dapat membuat contoh pekerjaan yang tidak memiliki pelanggan, tapi sangat mirip dengan apa yang biasanya dipesan dari pengembang web. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Kelihatan, aman ya? Iya. Oke, good. Dia absen nggak ada. Nah, ini situs web kartu nama. Pilihan paling sederhana dan paling universal adalah membuat situs web kartu nama satu halaman. Situs kartu nama adalah situs kecil yang berisi informasi dasar tentang perusahaan, layanan yang disediakan, dan keunggulan kompetitifnya. Oh, jadi nggak spesifik ke nama teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bikin
tentang perusahaan atau mungkin tentang sekolah, tentang kelas gitu ya, bebas. Dan yang penting adalah tampilkan keunggulan kompetitifnya gitu. Atau organisasi gitu, kalau teman-teman ikut organisasi, silakan nanti dibuat situs webnya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ya ampun, ini lama banget ya. Ini apa dah? Oh, ini satu situs ya, super. Kenapa di sini ada kaum pelangi? Oke, nggak ada hubungannya sih ya. Situs semacam itu memiliki tujuan khusus untuk memperkenalkan klien kepada perusahaan. Banyak orang ingin mempelajari lebih lanjut. Contohnya di sini adalah situsnya Supercell. Supercell itu developer game ya. Dulu sempat terkenal, sekarang udah nggak terlalu, udah jarang kali orang memainkan ya. Kalau teman-teman Masih kan, masih terkenal Kak, masih terkenal, masih oh sangat masih terkenal. terkenal. Alis, Ya, Alis masih main berarti. Main apa Alis? COC? itu Clash Royale masih Oh masih masih Clash Royale. dari Oke sip. ya ya. Iya iya. Ya betul. Awal-awal kemunculannya luar biasa. Ya masih main Clash Royale, ada COC, ada apa tuh yang pegang tembak-tembakan? Saya lupa lagi. Ya seperti itulah. Produk terbarunya nggak ini ya, belum ada ya. Coba kita cek. Supercell. Supercell. Ini situs web aslinya. Nah, udah beda ya. Tapi pada prinsipnya sama. Terima semua cookie. Halaman atasnya, sorry, di bagian atasnya ini ada header. Isinya ada logo. Ini logonya simpel sekali, Supercell. Cuman tulisan aja, tapi disusun secara vertikal. Ya, ada menunya, game, careers, careers, support, about us, dan sebagainya. Nah, baru ke bawah ini ada isinya. Ini ada video sih seharusnya di sini. Ini ada karakter-karakter apa nih? Ini game apa nih? Saya nggak tahu nih. Ya, terus ke bawah di sini ada isinya ya, event. Oh, ini Squad Busters. Baru nih kayaknya. Ini Clash Royale, ini Brawl Star, ini Brawl Star juga. Oke. Nah, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, sampai di sini, ini bagian yang hitam itu disebut sebagai footer. Ini footer. Jadi ya dari tadi yang paling banyak itu isinya, paling bawah adalah footernya. Gitu. Mungkin tampilan kalau di layar yang lebih kecil agak beda. Mungkin ininya ini kali ya. Coba kalau kakak kecilin. Oh enggak, tetap ini ya. Harusnya udah disesuaiin sih kak. Ah, kenapa? Harusnya udah disesuaiin. Disesuaiin apanya? Ya, jadi kalau layar yang kecil itu juga jadi kecil. Oh iya, itu namanya responsif ya. Betul. Iya. Enggak, maksudnya nih. Nih saya kira kalau kalau layar kecil dia bakal putihnya nggak ada. Ternyata tetap putihnya ada. Gitu. Ini menunya. Coba bagi saya rada aneh aja nih, ngegantung gitu. Nggak nempel ke kanan kiri. Ternyata saya kecilin tetap aja segini, berarti memang desainnya seperti ini. Sedangkan yang bawah kan full ya hitamnya. Nah gitu. Oke, itu contohnya. Terus pembuatan kartu nama harus mandiri membuat ya teman-teman. Nanti di akhir ini tugas terakhirnya adalah membuat dan mempresentasikan ya hasilnya. Saya sarankan Anda menyelidiki struktur situs tersebut secara lebih rinci. Oke. Tujuan pelajaran: mempelajari aturan untuk membuat situs web kartu nama modern. Tapi teman-teman belum pakai responsif dulu ya. Nanti CSS ada responsif, atau mungkin teman-teman kalau sudah pernah mengenal Bootstrap itu lebih bagus lagi sih. Buat situs web kartu nama Anda sendiri. Oke.
Nah, untuk awalan teman-teman silakan kerjakan kuisnya. Silakan login. Ada kuis di situ. Yang pertama ya, mana dah? Nah, ini kuis modul 1. Tara. Ayo dibuka. Boleh tuh. Alis, Hair. Ayo baru satu siswa siap. 2. Oke. Siap ya. Mulai. Silakan dikerjakan. Tandai tag yang menggambarkan struktur halaman web. Yang struktur halaman ya, struktur halaman. Ad- Pertanyaan selanjutnya. Cocokkan bagian dan perannya dalam struktur situs. Struktur web. Oke, sempurna semuanya benar. Good. Lanjut. Fungsi dari daftar berpoin sama daftar bernomor. Daftar berpoin itu tagnya namanya berpoin ya. UL. Kalau bernomor OL. Ordered list sama unordered list. Oke, good. Lanjut. Istilah titik-titik berikut menggunakan aturan sintak. Oke, saya kasih tahu clue-nya. Isinya pakai titik 2 atau enggak sama dengan. Sama titik koma. Ada titik 2 sama dengan titik koma. Oke, good. Betul semua. Lanjut. Cocokkan nama properti dengan tujuannya. Properti dari style, color fungsinya buat apa, border buat apa, text align buat apa, font size buat apa. Oke, good. Let's go. Warna disilakan dalam format apa? Ada format hex ya, hexa hexa apa deh, lupa saya namanya. Sama format RGB. Kalau pakai hashtag A66700 itu format apa? RGB atau hex? Good. Let's go. Apa perbedaan antara properti margin sama padding?
Oke, lanjut. Salah satu. Tag apa yang digunakan saat membuat tabel? Teman-teman pada nggak ikut, isi aja tabel. TRTD. Apakah? Tabel TR sama TD. Aduh, salah Kak. Aduh, aduh. Hah? Kok salah? Bukan Kak? Bukan sih Kak. Tabel TRTD. Loh kok salah? Ada tabelnya Kak. Iya tabel. TR sama TD. Jadi kayak, Kalian oh kok jawabnya kira apa? TRTD doang. Ada TRTD doang. tabelnya. Tabel TRTD. Kalian nggak di checklist tabelnya? Enggak. Iya. Lanjut. Tag div. Udah pernah nih tag div sebelumnya. Kok kebalik kayak. Ayo. Apa? Ayo. Div. Buat apa div? Salah satu. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memformat tabel dengan batas seperti... Ya aduh, gambarnya nggak muncul lagi. Gambarnya muncul nggak? Muncul Kak. Muncul Muncul. nggak? Gambarnya kayak gimana? Muncul. Kotak 3x3. Iya, 3x3. 3x3. Oke. Ya. Baru muncul. Oke, ini pasti nggak tahu. Garisnya putus-putus nggak? Kalau garisnya nggak putus-putus, berarti pakainya solid black. Nah, Solid ini nih. kotak-kotak Black. semua berarti TRTD, TD. Beda TRTD apa Kak? Hah? Beda TRTD. Sebentar. Ini berarti kalau seperti itu, Waktunya habis oke. Kak, waktunya habis. Border Ya collapse habis. Iya maksudnya habis astaga. Yes. baru muncul kotaknya. Apa Aduh Kak? bener tuh. Selesaikan kuis. Weh, sama. Sama ya kira-kira. Gak kejawab belum lahir Kak. Ih. Ya, oke. Good. 700. Emang totalnya berapa dah kalau bener semua? 1000. Iya harusnya 1000. Oh, berarti salah 3 ya. Kembali ke profile. Salah 2 gak kejawab 1. Oh, nggak kejawab satu. Oke. Lanjut. Mana tadi? Nih ya. Oke. Sip. Mari kita lihat beberapa contohnya. Ini contohnya ya. Nah, kalau kita lihat contohnya itu memang secara desain berbeda-beda, cuman secara struktur sama ya, teman-teman ya. Jadi bagian atas itu bagian header, isinya pasti logo sama menu. Bagian bawahnya itu pasti footer. Nah, isinya berada di tengah-tengah. Untuk masalah desain pasti berbeda lah ya, itu tergantung dari uh, selera masing-masing. Gitu, kalau kita perhatikan ini, nah ini meskipun kelihatan nyatu di sini, tapi sebenarnya headernya cuma yang atas ini aja nih. Ini bagian headernya. Nah, ini udah bagian isi yang we will build. Ini udah bagian isi, cuman warnanya disamakan. Nah, ini bagus ini. Gitu ya. Terus di bagian sebelah kanan ya. Nah, ini nggak kelihatan juga antara batas antara header sama main atau isinya. Nah, cuman di bawahnya footernya kelihatan jelas. Jadi kalau ini footernya warna apa sih nih? Abu-abu ya. Ini warna coklat tua. Ya, nah ini kesamaannya.
Jadi ada judulnya, ada gambarnya, ada informasi. Ya, basement, oke nyebutnya basement ya, bukan footer, nggak apa-apa. Nyebutnya basement, ini nyebutnya judul. Sip. Nah ini juga sama gitu. Nah, mungkin ada lebih banyak blok semantik di situs web kartu nama. Misalkan terkadang perusahaan langsung mencantumkan layanan dan tarif di situs web juga menggunakan ulasan pelanggan. Nah, ini biasanya penting banget nih. Ada review dari pelanggan yang sudah pernah memakai produk atau jasanya. Semakin panjang ke bawah. Ya, nama kerennya itu landing page sebenarnya. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi nanti teman-teman akan membuat seperti ini. Gitu. Bagian atas, bagian isi, ya, sama bagian bawah. Mungkin kalau teman-teman orang tuanya punya usaha bisa dibuatkan. Meskipun kita belajar membuatnya manual ya. Kalau teman-teman sudah bisa menggunakan WordPress, itu lebih enak lagi nyusunnya. Bikin web. Betul. Ada yang udah pernah ketemu WordPress? Pernah belajar? Pernah dengar? Sampai saat ini sih WordPress itu kayaknya platform paling banyak digunakan untuk membuat website. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menggunakan WordPress itu sudah bisa ngambil pekerjaan freelance sih biasanya. Ya, atau bikin website untuk usaha teman-teman sendiri ke depan. Gitu. Oke, kita bedah satu-satu. Mulai dari judul situsnya ya, atau kita sebutnya sebagai header. Bagian ini berisi logo ya di sebelah kiri. Biasanya di sebelah kiri. Apa ya yang terkenal? Situs terkenal apa? Apple. Misalkan. Ini dia Apple. Kita besarkan. Nah, lihat bagian headernya, logo, simpel sekali logonya. Ya, cuman gambar Apple karena dia sebuah brand besar, semua orang udah pasti tahu gitu ya. Jadi nggak perlu dikasih tulisan, semua orang udah tahu, oh ini logonya Apple, udah selesai gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang belum tahu, biasanya orang akan menyertakan tulisannya. Coba ya, Algonova ya. Algonova. Kiri kak, kiri dia. Algonova bahkan tidak ada logonya. Lah bagaimana dah dia? Kenapa dia Oh tidak kalau di menyertakan? kita kiri kak, yang di belajar mah. Hah? Yang Yang mana? di kita kiri, Di kamu yang kiri? buat ini. Oh, Ya. oke. Oh, ini begini ya. Ya sudah lah ya. Ini nyontohin tapi kagak kagak benar deh. Tapi secara struktur sama sih ya. Dia langsung aja kursus tentang kami. Oh, mungkin dia kan ada penggantian. Oh, sekarang namanya Algonova B Algorithmic ya. Oke, terus apa lagi? Oh, kementerian mungkin ya. Kita akan coba kementeriannya Pak Bahlil kali ya. Kementerian Waduh, apa Pak Bahlil? SDM. Ah, Kementerian ESDM. Dia tahu. Nah, ini dia kementeriannya Pak Bahlil. Kita lihat. Ya, sama ada logonya. Oh, logonya berubah juga kayaknya nih. Enggak kelihatan kak, Hah? Nggak enggak kelihatan. kelihatan. Nggak kelihatan. Enggak baru kelihatan. Oh, udah. Nah, ini dia. Ini ada bagian logonya. Ini bagian menunya. Sangat simpel sekali. Ya, ini ada Pak Bahlilnya kelihatan. Mana? Oh, Pak Bahlil jarang muncul. Ah, ini bagian footernya. Warnanya cakep juga. Ada kuning, ada. Ah, ini apa dah? Denim kali. Ini warna denim ya. Ini warna apa, Alis? Kalau perempuan nih biasanya warna agak ribet nih. Lis, ini warna apa, Lis? Apa tuh? Denim bukan, Lis? Oh, yang mana? Yang mana? Yang ini, Yang yang birunya ini. tuh. Ya, biru lah, biru nggak tahu, nggak tahu. Biru. Nah, Ini Emang itu biru. bukan biru? Emang biru ya? Itu biru. Ini biru kata Alis. Ya adalah biru. Biru. Kita percaya aja lah biru sama tapi perempuan. Biru tuh ini kali ini biru nih Facebook nih.
kursor saya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ya, itulah Kelihatan contoh. nggak kelihatan? Itu contoh-contohnya ya. Ini Apple seperti ini. Oke, Beli kah beli kah? lanjut. Terus judul berita. Ah, kenapa namanya judul berita dah? Judulnya, ya judulnya ditulis besar, terus biasanya harus paling menarik perhatian. Jadi judulnya harus kelihatan paling menarik perhatian di sini. Contoh misalkan gini aja, kita ke Apple lagi tadi. Aduh, mana tadi? Yang iPhone 17. Ah, ini dia. iPhone 17 Pro. Des, kita lihat apakah langsung muncul. Bah, dia nggak perlu judul guys. iPhone, ada tuh. iPhone 17 Pro. Langsung kelihatan besar sekali. Ya, jadi langsung menyita perhatian. Ya, sangat besar. Ayo kita beli. Yes. Guys, Mantap mantap. berapa sih harganya? 25. Adanya di Gmap sama iBox. Oh, iBox itu resmi, tapi katanya iBox penjualnya rada ini ya, rese-rese ya. Enggak sih ya. Saya nggak mau berurusan dengan apa namanya gosip-gosip. Oke, gitu ya. Jadi judul itu harus besar, kelihatan. Gitu. Terus sertakan gambar agar menarik. Ya, tapi perhatikan gambar teman-teman, jangan menggunakan gambar yang resolusinya sangat besar. Itu berpengaruh dengan loading dari halamannya ya. Itu sangat berpengaruh. Nah, gambar teman-teman bisa dapat dari FreePic, meskipun sebenarnya dari FreePic itu nggak gratis-gratis banget. Ya, di situ ada aturannya. Kalau teman-teman menggunakan FreePic harus ngetek si pembuatnya atau ngetek si FreePic-nya. Teorinya seperti itu, tapi kadang-kadang prakteknya kagak juga gitu ya. Nggak apa-apa sih. Terus informasi perusahaan di bawahnya cantumkan juga. Perusahaan, sekolah, lembaga ya, atau tempat usaha, teman-teman, organisasi silakan. Ya, terus ada harganya di bawah juga harus dicantumkan. Dibikin begini. Ini bikin pakai table bisa ya. Bikin pakai table nih 1 TR 3 TD. Ada ulasan juga review ya. Reviewnya. Yang ada reviewnya kayaknya Algonova ada reviewnya deh. Algonova. Kita coba cek. Set 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 set. Nah, ini dia. Loh, bukan dong. Bukan yang ini. Ini kenapa ada di sini kanan ya? Kelas diadakan. Oh, dia nggak ada reviewnya, guys. Di ulasannya terpisah di sini dia. Nah, Beda ya teman. heeh. Ya saya bingung ini apa ya? Ini bisa digeser. Kok ada begini? Enggak tuh nggak bisa. BTW kita ngebedah website Algonova aja. Algonovanya. Jangan deh. Ntar saya diomelin lagi. Oke, jangan. Ulasan. Oke, lanjut. Basement atau footer. Nah, isinya kontak biasanya. Ada logo lagi, punya kontak. Ya, nanti mengarahnya bisa ke email, bisa ke WhatsApp gitu ya, atau biasanya dicantumkan icon-icon dari media sosialnya. Gitu. Oke. Dah, ada yang mau ditanyakan dulu nyampe sini, guys. Beda. Hmm? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Untuk nanti tugasnya buat Udah kayaknya. nggak, Lis? Udah, Nggak, aman. Alis sudah pernah buat. kalau website. Nggak, yang sederhana yang kayak gini aja. Atau udah pernah Kalau bikin website? ya, Oh, kalau belum. pernah. Jadi Saya kalau udah yang tapi gak tahu hilang filenya kayaknya. filenya hilang. Ya nggak apa-apa. Gak tahu hilang Bikin gak lagi. tahu gimana.
Oh, teman-teman biasakan. Sekarang kan udah zamannya cloud ini ya, cloud computing ya, cloud storage. Jadi biasakan teman-teman itu di backup ke Google Drive, bisa ke yang Masih punya ada nggak? Microsoft itu apa dah namanya? OneDrive ya, masih ada. Masih ada. Oke, ya bisa nanti diedit aja. Atau Filenya hilang. Tapi atau ya punya, bekas bukanya masih ada. ya punya Apple tuh, iCloud ya, punya Apple iCloud, bisa taruh di sana. Atau Dropbox mungkin. Jadi nggak ada lagi istilah hilang. Apalagi kalau nanti teman-teman mau kuliah ya, bikin skripsi, nggak ada tuh skripsi cuman ada di lokal laptop aja, jangan. Sebaiknya taruh di cloud, menghindari kalau laptopnya rusak, hilang dan sebagainya, jadi filenya tetap ada gitu ya. Oke, belum ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang langkah-langkahnya teman-teman harus mikirin temanya dulu. Temanya mau bikin apa kira-kira? Harus terfikirkan. Mau bikin apa? Alis mau bikin tema apa, Alis? Hmm, nggak Hah? tahu Kak. Nggak tahu Kak. Ayo dong ditentukan sekarang. Ayo, mau bikin Em, apa? Makanan deh Kak, makanan belum Makanan, sarapan. boleh. Makanan, makanan. Good. Air, bikin apa air? Apa ya? Nggak Apa? tahu. Profil kelas kamu boleh. Profil sekolah boleh. Game boleh. Kalau nggak game paling Porto saya kak. Hah? Kalau nggak game paling Game? apa ya? Porto Oke. saya. Atur aja. Bebas ini mah. Saya mah bebas. Dah ya? Sip. Atau nanti berubah pikiran juga nggak apa-apa. Oke, Oke. ini contohnya misalkan. Ya, ini tema situsnya kartu nama seri apaan? Oh, serial, kartu nama seri. Serial, sorry. Ini serial di Netflix. Kok Riot Games? Ada ininya emang, ada serialnya, Arcane. Oh, saya nggak ngikutin lagi. Oke, nggak apa-apa. Situs web kartu nama untuk permainan komputer. Nah, ini untuk game. Fall Guys. Fall Guys. Orang-orang yang jatuh. Saya nggak main juga. Ya. Terus ini untuk nama merek terkenal, Uber. Ya ampun, Uber udah tutup. Uber masih ada emang Uber. Teman-teman tahu Uber nggak? Masih Oh, ada Uber ya itu? masih. Uber itu kayak Grab. Uber itu Oh iya. kayak Grab. Tapi udah, kalau di Indonesia udah diambil pasarnya sama Grab kayaknya. Terakhir itu. Dulu sebelum ada Grab, ya Uber pakainya kalau mau naik mobil, Uber. Masih ada berarti. Oke, baiklah, di Indonesia udah nggak ada. Ini contohnya. Oke, nah ini juga contoh. Hotel boleh, hotel. Kafe juga boleh, kafe. Seperti ini. Oke, pilih salah satu. Nah, sekarang strukturnya. Strukturnya seperti ini ya, sama ya. Ada logo, ada judul, gambar, ada informasi, ada bagian footernya. Oke. Peta pikiran. Oh iya, teman-teman harus bikin peta pikirannya dulu nanti. Itu ada tugasnya di situ. Ininya apa, headernya apa, body, footernya ditentukan. Simple aja, nggak usah banyak-banyak. Dulu. Struktur halamannya nanti seperti ini. Kalau Ya, kenapa air? kalau nanti bikin beda sama peta itunya nggak apa-apa kan? Ya harusnya sama dong, masa bikin tiba-tiba beda gimana dah? Siapa tahu itu pada mau diganti kan? Tiba-tiba udah beda. Kalau kamu mau pakai file kamu yang lama, kamu sesuaikan di bagian peta pikirannya, mind mapnya, kamu sesuaikan biar sama. Masa Hmm. tiba-tiba beda, gimana dah? Ya, nah ini formatnya nanti seperti ini.
Ini contohnya nih kalau kita menggunakan Visual Studio Code ya, enak banget sih. Ya, nah ini udah ini teman-teman nggak usah di inilah yang doc type ini dan sebagainya. Head tetap ada ya. Jadi title dari ininya gitu ya. Terus nah ini udah dikasih nih. Enak bener dah. Nah, ada header, ada main. Nah, nanti isinya ada di sini, ada di main ini. Isinya. Nanti footernya ada di sini. Nah, ya, footer ini stylenya nanti bisa diatur. Saya nggak usah pakai style. Nanti ini hasilnya nanti seperti ini. Ini contohnya. Nanti di main itu kan seharusnya teman-teman ngasih div ya. Ada div. Nah, ini enak nih. Kalau pakai Visual Studio Code langsung ada apa namanya? Suggestionnya. Ya, ini nggak usah nih. Meta ini tuh nggak usah. Nanti udah disediain kok. Ya, teman-teman nggak pakai Visual Studio Code dulu nanti agak ribet. Isi halaman Anda dengan konten ya seperti ini ya. Oke, gunakan tag. Udah ada di situ semuanya desain halaman, struktur. Oke, langsung saja guys. Silakan dibuka. Tidak usah berlama-lama, bertele-tele. Buka yang halaman sorry, yang dua ya. Tadi kan kuis, sekarang yang kedua. Nah, bikin mind mapnya dulu. Judulnya apa di situ teman-teman mau bikin ya? Di sini kita bikin bakpao. Bakpao Gumilang. Bakpao Gumilang. Tambah di sini nanti ada header, tambah main, tambah footer. Oke, silakan teman-teman dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Gimana kan contohnya kan? Hah? Contohnya main apa? Ini. Mana tadi kok hilang? Nih header. Ini judul. Ini foto produk. Ini gimana ya? Terus tambah lagi apa ya? Tuh sari roti boleh tuh sari roti. Kedengeran kakak. Aduh, kenceng banget lagi speakernya. Iya. Apa lagi ya? Ini siapa aja sih di website? Oh, Nah ini deskripsi kan sih ada singkat. banyak halaman kak. Hah? Gimana kan bener? Kan Kenapa? saya ada banyak halaman. Ya jangan banyak halaman, satu aja. Bikinnya Oh satu salah satunya halaman. aja. Jadi kita bikin landing page aja satu halaman. Hmm. Oke. Oh, Kak, Kak, aku Ya. harus pergi gereja sekarang. Nah, tuh Harus kan. pergi gereja. Hmm. Oh, Iya, hidup iya, iya. Oke, ini. oke. Berarti, Kak. Sekali. Oke. Yo. Saya sendiri dong kak. Hah? Sendiri dong saya. Iya, sendiri nanti kamu presentasi sama diri kamu sendiri. Oh sekarang. aduh. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Tenang aja.
Oh, presentasinya sekarang. Hmm? Mm-mm. Kalau cukup waktunya ya. Menu tuh apa nggak? Menu itu yang ini loh, yang Yang home gitu-gitu. yes Home, no betul chef. ya, Oh, menu kayak gitu doang. oke. Macam produk misalkan. Nah gitulah pokoknya. Dibuat simpel aja, air. Oke. Oke. Bentar saya tinggal ke Aduh. kamar mandi dulu bentar ya. Ya, Pak. Ini kenapa buka Spotify lagi? Kira, kamu kenapa Halo baru? Kak, maaf telat. Kira Nggak, kamu share screen-nya, Kak. telatnya, telat banget. Pinjam. Kira, Ah, silakan, Maaf ya Kak. silakan dibuka itunya Kira Algonovanya. Sudah sampai di mana tadi? Di nomor 2 Kira. Saya tinggal ke kamar mandi dulu sebentar, 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 sebentar. Ini saya matiin dulu. Nah, tuh. mana sih? Deskripsi, ya. Astagfirullahaladzim. Button to next page. Kurangnya shop or Oke, saya sudah kembali. Kira, gimana Kira? Sudah ngebuka? Jadi kita akan membuat sebuah website sederhana Astagfirullahaladzim. Kira. Oke Kak. Oke, sudah sampai ke apa ini namanya? Mind map atau peta pikiran. Kita akan membuat. Jadi nanti ada strukturnya, ada tiga, ada header, main, sama footer. Ini tuh bisa dilihat gak sih kalau pakai ini? Link medsos. Oh, bisa. Nah, tinggal saya Apa kopas. tuh? Ininya HTML-nya, Kak. HTML-nya. Nih. Dirapikan strukturnya ya. Ada header, main, sama footer. Oh, fotonya juga. Astagfirullah, lupa Yes, saya. kasih footer. Enggak nih siapa. Footer siapa aja ya? Link gitu. Nah, ini disimpannya gimana kan? Yang pencet kanan kah? Yang save? Hah? Pencet yang kanan save itu yang hijau-hijau tuh. Ah, Checklist. betul. Checklist aja.
Oke. Terus selanjutnya Apa nih? ada kacang hijau, coklat, strawberry, anggur. Oh, di sini main bisa kita tambahin juga review. Nah, review. Mantap. Keren juga nih. Saya foto dah. Screenshot, print screen. Print screennya keren. Wede. Saya kirimkan ke chat. Kan Di chat bisa enggak kirimin gambar gak sih? Ah, nggak enggak bisa. kayaknya. Makanya terbatas. Hmm, ternyata chatnya ini platformnya Algo masih belum canggih-canggih banget. Minta. Iya, nanti saya minta. Soalnya nanti diharapkan pada pindah ke sini semua. Masih dalam Iya. pengembangan. Nah, kemarin diminta kelas ini pakai Algo buat percobaan. Sebenarnya saya Nggak nyaman. masa Mm-mm. gitu. Saya nyaman pakai Zoom sih. Ya, soalnya saya bingung Kak, hari pertama kok tumben gak ada linknya. Gak ada linknya. Kan biasanya kan ada linknya di grup tuh kan. Wah, sekarang Iya, saya bingung mana ya, kok nggak nggak ada ada. langsung connect ke sini. Iya, Iya. betul betul. Tapi canggih sih. Cuman kemarin saya pakai Windows kan. Pakai Hmm. Windows itu ini kepakainya banyak banget tau prosesornya. Kalau ini kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Ini saya pakai Linux Fedora. Cuman ya 30% gitu-gitu. Pakai Windows sampai 99%. Nuh, Saya nggak bisa buka yang lain tau. Kacau itu emang Windows. Buka WhatsApp nggak bisa, buka web lain nggak bisa. Ini pakai Fedora ringan. Nah, oke, sudah Kera sudah belum? Oke. Yang bagian ini Kak, yang satu ini. Ya, bagian Iya, satu udah. kamu bikin, kamu jangan disamain, sama juga nggak apa-apa sih. Bikinnya bebas, Iya, iya. nggak harus bapau. Kamu mau bikin eh, organisasi kamu, osis, osis boleh. Mau bikin apa, game tentang game boleh. Bikin apalah apa aja. Ya, kalau sudah lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini suruh ngapain dah? bikin. Loh, Oh, nomor 2 udah mulai bikin. Ya, bener bener bener. Nomor 2 sudah mulai bikin. Kenapa saya jadi bingung? Oke, silakan mulai bikin. Nah, nih biar tidak bingung, kita kasih tab-tab. lu bikinnya bikin yang punya kita apa gimana Kak? Iya, punya kalian sendiri. Header harus ada H-nya. Berarti pakai H1 kali ya? H1 kegedean nggak? H1 Bapau Gumi- Bapau Gimana ya berarti ya? Gemilang Les H1. Coba kita play. Wede, Tadi gimana cara buka? Bapau Gumilang. Oh, di header bukan ini ya, sorry. Di header itu harusnya logo. Berarti teman-teman cari logo. Kalau logo saya pakai teks juga gimana Kak? Nggak apa-apa. Berarti nggak usah pakai image. BTW,
Menunya taruh mana ya? Kan dia Atau boleh nggak ini dihapus kak? pasti dia ke bawah kan. Mm-mm. Pak Pau Haji Gumilang. Coba kita pakai table. Table slash table. Oke, kita masukin TR. Kita kasih slash TR. Kita kasih TD. Kita kasih sorry. Kasih slash TD juga. Ini juga kasih TD. Kasih juga slash TD. Oke, ini kita masukkan ke sini. Oh, ini harus sesuai ini ya. Oh, kita play. Oke, di sini ada Header sih. menunya. Home. Ah, gimana? TD lagi. Em, pesan. Kayak gini misalnya. Nah, home pesan ada di sana. Berarti kita kasih style kali ya. Style sama dengan sebentar. Itu di style apa di width? Coba kita kasih width. Width sama dengan 100%. Apakah berfungsi? Yes, berfungsi. Gitu contohnya. Ya, ini penggunaan tabel. Ini di header. Ada home, ada pesan. Bakso Gumilang. Mau kasih warna boleh. Berarti di tabelnya. Salah kan? Atau di headernya deh. Headernya kasih warna bisa nih. Style. Style. Background color. Background color titik 2 green. Nah, gitu. Kok green terlalu ini ya? Warna Jadi saya ada foto gitu jadi itu ya. Udah kebaca ya? iya. Ganti jangan green berarti. Kita pakai warna itu. Color hex. Nah, color hex. Warna greennya green. Ini aja nih. Kita ambil hexnya. Yang ini nih kita ambil nih. Set. Copy. Mana tadi? Loh, salah. Tunggu. Ini dia. Oh, berarti saya bilang ini aja deh. Des, mantap. Bakso Bau Gumilang. Nah, usahanya aja nih. Ya, itu di header. Nah, sekarang di main juga bisa ditambahkan mungkin title dulu. Titlenya berarti kita pakai H1 misalkan slash H1. Jangan lupa kita kasih style juga. Kita kasih text align misalkan. Text align sama dengan center. Nah,
Judulnya Bakpao Enak Mantap. Mantap be. Ada seru. Gokil. Beh. Bakpao enak mantap. Loh, kok teks lainnya nggak mau? Oh, kok sama dengan? Salah dong. Salah dong. Nah, bakpao enak mantap. Kasih gambar bakpao. Kemarin gambarnya itu taruh di mana ya? Biar bisa linknya. IMG Heeh. Ya, SRC-nya taruh di mana tuh? Berarti kita bisa ngambil dari sini kali ya. dalam kayaknya. Coba kita ngambil dari free pick. Bisakah bakpao? Eh, Ada di free pick ada bakpao nggak ya? Di IMG sendiri kak, IMG Ada tuh. Iya, di IMG terus ininya linknya bisa langsung di dalam bisa bisa. bisa ya? Kalau saya mah memakai VSC, saya upload dulu kan di VSC-nya. Nah itu makanya diupload dulu. Di sini bisa nggak langsung? Betul tuh. Tadi saya makin sih nggak bisa kak. Bisa ya? Makanya nih saya ini ada gambar apa sih, ada foto nih, kebacanya cuman gambar gini doang, kayak file hilang gitu. Heeh. Berarti diupload dulu Banyak dong yang ya? iya tapi harus di VSC kayaknya. VS itu apa? Visual Studio Code. Hah? Visual Studio Code. Oh, kalau di situ Iya. VS Code. Iya VS Code. VS Code biasanya orang ngomongin VS Code, VSC bingung saya VSC. Oke. Nah, kalau di sini, oh, berarti teman-teman bisa diupload ke Google Drive sih harusnya. Kita download aja deh. Google Drive. Mm-mm. Ini gede banget. Filenya gede banget ini. Ini terlalu besar sih. Ini terlalu besar guys. Bisa jadi kelihatan ya tuh. Terlalu besar nih. Iya. Aneh sih ya. Kagak kebaca ya kok. Apa tuh nama Ya gitu? Malik baru gabung juga. Malik kamu ngapain aja Malik? Malik baru tiduran. Iya. Ya Malik dikerjakan yang halaman duanya. Ini kayaknya mungkin nanti waktunya nggak cukup untuk semuanya, nggak apa-apa ya. Kita sudah membuat ini seperti ini. Ini kalau nggak disimpan hilang nggak? Saya bikin tabel, saya bikin pakai TD ya. Barca. Ya TRTD. Kelihatan nggak? Terus saya makanya itu ya kak, ULD. UL boleh pakai itu boleh. Itu yang home screen, home sama pesannya itu. Boleh pakai Oke. Saya UL. pakai TD Harusnya semua. pakai itu sih Nice. ya UL. ULD. Mm-mm. Bisa. Menu pakai itu. Saya terlibat mati. Kudingan saya. Saya bikin footernya aja dulu lah. Saya samain warnanya. Oh ini shop saya belum ada. Cuma nasi goreng ada. Footernya nanti isinya adalah website ini ya, apa namanya, kontak kontak sama empat saja.
aja TikTok. Wih, mantap sekali. Bapak Gumilang. PR untuk ini. Coba kita ada resize gambar. Oh, oh ini aja ya. Saya nge-share-nya ini aja. Benar-benar. Saya stop dulu. Nah, saya share-nya satu ini aja. Biar teman-teman bisa lihat. Apa tuh? Bergabung. Bisa lihat di sini. Wait. Apa tuh bergabung? Window. Ini. Nah, kan kelihatan. Nah, saya sambil ngupload ini kan bisa. Mana tuh? Tuh. Resize multiple image at once. Oke. Kita resize dulu gambar bakpaunya, bakpau. Kita ubah menjadi jadiin persen aja deh. Nah, steam dumpling Chinese bun. Download. Let's go. Kita taruh di Google Drive. Upload file. Open. Kelihatan kan teman-teman? Yang ini masih kelihatan ya? Malik, Kira, Iya, Kak. kelihatan kan ya? Mana tadi? Ini ya. Nah, saya mau ngupload ini soalnya. Nah, oke, sudah ke-upload. Bagaimana cara mendapatkan linknya? Coba. Nah, bisa nggak ya? Coba kita pakai image img src sama dengan Ctrl V. Oke. Nggak mau gambarnya. Oh, dibatasin pantesan. Ah, coba apa lagi? Tetap nggak mau. Gambarnya tidak mau keluar. Saya juga nggak bisa ke upload kan? Iya, saya Oh, udah kamu pakai Drive? Iya, pakai Google Drive. Kayaknya emang nggak bisa kali kak. Linknya deh, kayaknya tuh link filenya deh. Link filenya coba saya cari tahu dulu. Share link gambar Google
Drive. Cu. URL. Coba kita lihat tutorialnya. Oh, tetap masuk ke Google Drive ya. Kalau kita hapus ininya bisa nggak? Oh, tidak mau juga. Hilangin ininya. Tidak mau juga. Oke. Kita cari tahu berarti cara naruh. IMBB, layanan hosting berbagai gambar. Bayar guys. Ya sudah, berarti nggak usah pakai gambar dulu deh kalau kesulitan. Ya. Sementara tidak usah pakai gambar. Jadi pakai teks-teks aja. Tambahkan setelah judul, teman-teman bisa tambahkan di sini div. Sebenarnya nih H1 itu masukin ke div aja nih. Wow. Nah, ini div sini kita kasih width. Oh, sorry, div style. Width-nya, height-nya kali, height. Height-nya itu ada di style apa enggak sih ya? Kayaknya enggak deh. Div, sorry, saya lupa. Div height. Cuh. Oh, tetap pakai style, baiklah. Sorry, pakai style guys. Style sama dengan height. Nah, kita bisa tentukan height-nya itu misalkan 200 px. Oke, melebar. Sip. Slash div-nya kita. Terus kasih div lagi. Kita kasih height-nya lagi. Cup. Kita kasih di sini P.
bakpao kualitas terbaik dengan berbagai macam rasa. Pesan sekarang juga. Oke, jangan lupa diketengahin. Diketengahin gimana caranya? Pakai style lagi, text align, titik 2, center. Oke. Cuh. Terus div-nya kita kasih warna, titik koma, background color. Kita ngambil warna yang tadi tapi dimudain, hex color. Nah, kita mudain lagi. Kita ngambil lagi, copy. Oke. Cuh. Nah, seperti ini. Oh, ini tulisannya nggak di tengah ya. Biar di tengah kita kasih margin 0 auto. Salah. Biar ke tengah. Div center vertikal. VH. Oh, vertikal line-nya middle. Ship. Kok nggak mau? Ada yang ingat gak cara biar ke tengah secara vertikal? VH apa dah? VH. Oh, kasih position absolute top 500 top 50%. Top nggak mau juga. Koma position absolute. Waduh, malah jadi begini. Tidak. Ada apa lah, nggak usah di tengah-tengah juga. Oke, teman-teman sudah. Air. Enggak. Gimana Air? Apa gimana? Center, iya center betul center. Cuman centernya di mana saya juga lupa Malik. Coba Hoir, udah jadi kayak gimana? Kita waktunya udah habis nih. Satu aja di review. Jangan nanti pertanyaan ini kak.
Saya Ah, kakak-kakak soalnya nggak kebaca semua ini. nggak kebaca semua. Nggak Waduh, kebaca ini. waduh, waduh. Kira udah bikin apa kira? Bentar Kak, masih ngetik yang itu nomor 2. Nomor 2. Oh yang ini. Iya, iya yang. Serius. Oh yang ini. Iya. Yo 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 yo. Saya lupa ya buat center horizon center secara vertikal apa ya? Kalau nggak salah itu kita bisa pakai padding sih sebenarnya. Kalau mau kita kasih padding lah. Sorry, berarti harusnya di Bapo enak mantap ini di style kita kasih padding aja. Kita kasih padding. Hmm, 50. Di nggak mau juga. 50 px. Sorry, px. Nah, kan dia nggak turun betul. Oke, lumayan lah. Padding, padding top, padding top. Ini konsolnya nggak perlu. Tinggal PR gambar karena gambarnya tidak bisa ditaruh di Betul. Nggak bisa ditaruh. Google Drive. Sebenarnya kalau taruhnya di VS Code ya taruh di itu sih bisa-bisa aja ya. Tapi ini kita nggak karena kita basisnya online ya begitulah. Oke, ini saya copy aja kali ya. Ini contohnya saya copy aja ya ke itu ya. Ke ini cukup nggak? Oh cukup. Toet. Nah, itu kira saya copy aja. Panjang banget. Kita tinggal 3 menit karena kita masih ada satu review lagi. Oke, kita lanjutkan dulu aja deh. Kita lanjutkan dulu lagi. Oke. Nah, ini nanti yang perlu direview adalah desainnya. Wah, ini desain lama banget. Ini desain lama ya. Nah, ini yang coba kalau menurut teman-teman yang kanan apa yang kiri yang bagus? Kelihatan nggak? Yang kanan Kak. Kenapa yang kanan? Soalnya lebih modern gitu. Hmm, hmm, hmm. Betul, lebih modern. Sebenarnya di sini kelihatan banget ini penggunaan warnanya terlalu banyak. Jadi teman-teman sudah mulai saya yakin kalau Genset mah udah pada inilah melek dengan apa namanya desain ya. Jadi ini penggunaan warnanya terlalu banyak. Nah, disarankan penggunaan warna itu kita menggunakan palet warna. Ini pakai ini nih. Atau bisa dari Canva juga ada. Jadi misalkan kita mau pakai warna blue. Nah, gitu ya. Terus mana ada ini? Terus langkahnya gimana? Choose to color, sorry. Blue sama misalkan yang agak ekstrim, blue sama amber. Nah, ini palet warna yang dipakai yang ini. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba kita milih blue amber terus ada warna merah. Nggak bisa. Gitu ya. Jadi ini contoh palet warna. Misalkan kita ganti lagi. Sorry, gimana caranya? Saya mau ganti lagi, guys. Nah, saya mau misalkan pink sama brown. Nah, ini warna yang bisa dipakai. Ya, jadi jangan tiba-tiba ada warna yang lain. Gitu. Ini penggunaan palet warna, itu penting. Apa itu namanya Kak websitenya? Ini materialpalette.com. Saya salin ya, saya kirim. Kirim lagi. Tuh, material palette. Materi juga ada di sini loh, teman-teman. Teman-teman kalau tadi kelewatan, materi itu ada di sini nih. Nah, ini ada teori ini yang teman-teman bisa buka
yang tadi terlambat, teman-teman bisa buka di sini. Di sini. Di sini nggak muncul-muncul. Woi. Nah, itu dia. Nih di sini. Ya, ada di sini semua materinya. Kalau yang tadi terlambat sama lupa-lupa ada di situ ya. Oke. Nah, terus ada juga mana yang lebih modern. Nah, ini udah pasti kiri lah ya. Alasannya kenapa? Alasannya lebih banyak ruang kosong. Jadi penting banget ruang kosong. Space. Ini penuh banget, orang capek kalau ngelihatnya. Jadi teman-teman kalau buat pastikan seperti itu. Oke. Ini apa dah, kok masih ada? Tax preview. Nah kan yang tadi udah. Ya, oke. Sudahlah, kayaknya cukup dulu ya untuk hari ini. Gitu teman-teman. Kita belum sempat nge-review, nggak apa-apa, nanti minggu depan teman-teman tetap selesaikan aja. Nanti mungkin kakak bisa cek untuk review itu ya. Oke. Saya stop share screen dulu ya. Baik. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Tidak. Cukup dulu Kera, Malik. Aman? Aman ya? Jadi hari ini kita Aman. Oke. Hari ini kita sudah belajar untuk membuat yang namanya landing page atau situs web kartu nama ya. Teman-teman tadi sudah mencoba, memang agak panjang harusnya settingannya, tapi nggak apa-apa, belum selesai. Nanti diselesaikan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kakak cukupkan untuk hari ini ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye-bye. Makasih, Kak. Yo. Dah.